Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Zadwa Huzaifar Pratama dari kelas 3E jurusan Prodi Ekonomi Syariah yang diampu oleh dosen Bapak Haji Otong Bustomi LCMAG. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah Makosid Syariah. Sejarah Makosid Syariah dimulai pada masa awal Islam, ketika para ulama dan cendekiawan Muslim berupaya untuk memahami tujuan dan hikmah di balik aturan-aturan syariah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja keberadaannya belum dijadikan sebagai disiplin ilmu tersendiri. Untuk melihat perkembangannya dapat dipisahkan secara periodik, mulai dari periode kenabian, yang kedua pada periode sahabat sampai tabi'in, dan yang ketiga dari pasca tabi'in hingga sekarang. Akan saya jelaskan yang dimaksud dengan periode kenabian di sini adalah masa turunnya wahyu. Pada masa ini syariat Islam masih dalam bentuk teks yang masih murni, al-nuhus al-muqaddasah, yang bersih dari pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini, syariat disebut dengan al-taqorikat al-mustaqimat. Pada periode ini, semua orang harus berpegang teguh kepada wahyu secara teks. Adapun permasalahan yang muncul akan dirujuk kepada Rasulullah SAW, yang jawabannya akan didapati dari Sang Rasul SAW dalam berupa wahyu, baik dalam bentuk ayat Al-Quran maupun hadis. Dimulainya penerapan makosid syariah ini dari zaman Rasulullah SAW, seolah mengajarkan kepada umat Islam untuk menerapkan dalam setiap bab dalam hukum Islam untuk melihat unsur kemaslahatan, kemudahan, dan menghindar dari segala hal yang menyulitkan dalam suatu kesempatan. Rasulullah SAW bersabda, yang berarti dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika tidak menyulitkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka menggosok gigi pada setiap sholat." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini terlihat bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan unsur kemudahan dan menghindarkan kesulitan dalam agama ini, mengajarkan kepada umatnya untuk mengedepankan unsur kemaslahatan yang merupai makosid dari syariah. Yang kedua, saya akan menjelaskan periode sahabat dan tabi'in. Masa kenabian berakhir dengan wafatnya Rasulullah SAW. Dengan kata lain, berakhirnya masa kenabian, berakhir pula masa turunnya wahyu. Keadaan ini disadari oleh sahabat bahwa ketiadaan Rasulullah SAW membuat mereka kehilangan sosok yang menjadi rujukan. Meskipun akhirnya memahami bahwa nas, Al-Quran dan Sunnah merupakan teks yang sangat terbatas jika dipahami secara tekstual. Sedangkan permasalahan terus berkembang, sehingga berijtihad dengan menggali teks yang sudah ada menjadi satu-satunya jalan untuk memecahkan persoalan yang muncul. Tipologi sahabat dalam berijtihad cukup variatif. Ada yang berijtihad dengan metode analogi atau bisa disebut kias, ada yang berijtihad dengan mendekatkan kemaslahatan, bisa disebut maslahat. Istihsan, tindakan preventif saat al-zari'ah. Ada pula dengan pertimbangan adat ala huruf. Adapun menerapkan unsur makosid al-syariah dalam berijtihad, tentu para sahabat adalah orang yang paling mengerti. Karena bagaimanapun, mereka adalah saksi hidup masa turunnya wahyu. Di antaranya, mereka ada yang merupakan objek atau sebab turunnya wahyu. Itu artinya mereka terlibat dalam proses pembentukan dasar syariah itu sendiri karena mereka hidup satu masa dengan Rasulullah SAW selaku pembawa risalah. Di sini saya akan memaparkan contoh penerapan makosid syariah dalam ijtihad sahabat dan tabi'in. Yang pertama, era sahabat khususnya pada masa Khulafaur Rasyidin, penerapan hukum melalui unsur makosid syariah telah banyak dilakukan Abu Bakar.
selaku khalifah pertama membuat keputusan memerangi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Meskipun sebagian sahabat menolak keputusan ini, namun beliau melihat adanya unsur kemaslahatan agama yang perlu untuk dijaga. Yang kedua, Umar bin Khattab setelah bermusyawarah dengan Ali bin Abi Thalib menetapkan hukuman 80 kali dera bagi peminum khamar. Penambahan dari 40 ini didasari makosid syariah yang sangat fokus dalam menjaga akal sehat manusia, di mana beliau melihat 40 kali dera tidak cukup untuk membuat orang takut untuk melakukannya. Yang ketiga, kebijakan yang diambil oleh Said bin Muyassab yang membolehkan untuk menentukan harga barang dagangan di pasar jika dibutuhkan demi kepentingan dan kemaslahatan bersama. Pendapatan ini menjadi pilihan bagi beliau dengan alasan bahwa pemimpin wajib memelihara kemaslahatan warganya, bahkan harus lebih diutamakan dari kemaslahatan pribadi. Yang keempat, Bilal bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab pernah menetapkan tidak akan memberi izin kepada wanita untuk pergi ke masjid dengan alasan adanya kekhawatiran bahaya. Keputusan ini beliau ambil karena adanya perubahan kondisi yang ketika itu bahaya bagi perempuan pergi sendirian meskipun ke masjid. Dan hal ini beliau pilih untuk melindungi perempuan dari bahaya. Dan yang ketiga, pasca tabi'in hingga sekarang. Dalam sejarah perkembangan kajian Islam, sesungguhnya teori makosid syariah sudah terlihat jelas dalam penerapan konsep kias, di mana di sana ada unsur masalik, al-ilad dan teori maslahat. Imam Syafi'i 150 sampai 204 Hijriah dianggap sebagai sosok ulama yang pertama yang membukukan ilmu usul al-fiqih yang dikenal dengan al-risalah dan otomatis tentunya sekaligus sebagai pelopor dari ilmu maqasid al-syariah. Setelah beliau muncul Abu al-Ma'alai, Abd al-Malik Ibnu Abdillah Ibnu Yusuf, dikenal dengan Imam al-Juwaini dan juga dikenal dengan Imam al-Haramain 419 sampai 478 Hijriah. Di antara karya beliau yaitu Al-Syamil fi Usul al-Din, Al-Burhan fi Usul al-Fiqh, Al-Warakat fi Usul al-Fiqh, dan banyak lainnya. Al-Juwaini dianggap sebagai ulama usul yang pertama yang menekankan pentingnya memahami makosid syariah dalam menetapkan hukum Islam. Secara tegas, ia menyatakan bahwa seorang tidak dapat menetapkan suatu hukum sebelum memahami yang seksama tujuan dari perintah dan larangan Allah. Setelah Imam Al-Juwaini muncul Imam Al-Ghazali 450 sampai 505 Hijriah. Ulama fikih yang banyak menghasilkan karya tulisan, di antara tulisan yang fenomenal sampai saat ini yaitu Al-Mutasfa, Al-Wajid Ihya, Ulul Al-Din, dan masih banyak lainnya. Kemudian muncul Imam Al-Razi 544 sampai 606 Hijriah, Al-Amidi dengan 631 Hijriah. Setelah itu juga muncul Al-Iz al-Din Abd al-Salam 577 sampai 660 Hijriah. Kemudian muncul Al-Sayatibi 720 sampai 790 Hijriah. Adapun pada hari ini juga ada ulama seperti Al-Juhaili dan Al-Qardhawi yang merupakan ulama kontemporer yang mengkaji teori-teori maqasid syariah. Sekian pembahasan mengenai sejarah maqasid syariah yang saya paparkan. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan
tentang pentingnya memahami tujuan syariah dalam hukum Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.